Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat MCCBSD. Sampai hari ini saya percaya Tuhan itu baik bagi kita semua, amin. Karena kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Stretch your tent. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kami tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan di sekitar kami tidak menentu, tetapi kami punya harapan senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini, saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan, Raja yang sudah memberi hidup-Mu bagi kami. Kalau Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan, apa yang tidak Engkau berikan pada kami? Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan apapun yang membuat kami untuk berhenti memuji Engkau. Kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan memuliakan Dia dengan segenap hati kita, karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Yang Raja, nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oh, oh, selamanya. Tuhan kita, amin. Dan kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, itu karena Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya.
segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Karena memang tidak ada satupun yang kita bisa andalkan kecuali Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Shalom Jemaat MCC BSD, dimanapun Anda berada, stretch your tent. Kita akan melanjutkan kepada pelajaran yang kedua hari ini, yang diambil dari topik bentangkan tenda kediamanmu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dan dimuridkan oleh firman-Mu. Kembali kami membuka hati lebar-lebar Tuhan, supaya kami semakin diperluas kapasitas kerohanian kami bersama dengan keluarga kami. Secara bersama-sama kami terus dibentangkan kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah lewat hamba-Mu, supaya firman Tuhan disampaikan dengan penuh kuasa menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudara, pada pelajaran ini kita akan membahas dengan sebuah topik, yaitu mempraktekkan kasih dalam keluarga. Sekali lagi, April hingga Juni ini saudara, kita akan fokus kepada membentangkan tenda kediamanmu, tempat tinggal, rumah, keluarga di mana Anda berada. So, pelajaran pertama, Anda sudah membuat sebuah tujuan, Anda sudah menuliskannya, mendiskusikannya dengan keluarga Anda, bahkan mendoakannya agar semua tercapai. Anda melakukannya bersama-sama dan menjaga konsisten. Dan hari ini kita akan fokus secara spesifik pada bagaimana kita membangun kasih, bahkan mempraktekkan kasih dalam keluarga kita. Nah, ada seorang penulis buku bernama Marianne Williamson, dia berkata begini, kapanpun Anda mencoba untuk menjadi orang yang penuh kasih, Anda sedang melakukan bagian Anda dalam penyelamatan dunia. Luar biasa. Nah saudara, kalau kita ditanya oleh orang awam mengikut Yesus, apa bedanya Yesus dengan yang lain? Maka kita bisa menjawab dengan tegas dan lantang, perbedaan antara Yesus dengan yang lain adalah apa? Kasih. Bahwa di dalam Kristus dia mengasihi kita, dia mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk kita. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana mempraktekkan kasih dalam keluarga Kristen, saudara, kita kembali kepada hal yang fundamental. Di mana kita bersama-sama akan mengeksplor bagaimana caranya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, mungkin menantu, mertua jika Anda tinggal bersama. Bagaimana kita kemudian mempraktekkan kasih Kristus di dalam keluarga kita. Nah, dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20-21 saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah saudara, ada 3 pesan penting yang kita baca dari ayat baru saja yang kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya itu pendusta. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengasihi yang kelihatan yaitu sesama, pasti tidak mungkin bisa mengasihi yang tidak kelihatan yaitu Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa mengasihi adalah sebuah perintah dari Tuhan, bukan undangan, bukan ajakan, bukan rekomendasi, tetapi perintah saudara. Jadi Anda dan saya kita perlu mempraktekkan kasih bersama-sama. Kenapa saudara? Karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan itu menjadi syarat yang pertama agar kita bisa mempraktekkan kasih dengan mereka. Saudara, tentunya kita semua bukanlah pendusta, kita semua orang-orang benar yang hidup benar bersama dengan Kristus. Amin. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam sebuah keluarga. Dan ketika kita berbicara tentang keluarga, kita tidak bisa memisahkan keluarga dengan apa saudara? Dengan komunikasi, kolaborasi. Dengan apa lagi saudara? Hubungan. Mungkin juga di dalam keluarga ada pertentangan, ada konflik, ada perseteruan, ada masalah, ada persoalan. Nah, saya percaya bahwa keluarga adalah sebuah tempat di mana Tuhan ingin supaya Anda dan saya mempraktekkan esensi kekristenan yang paling mendasar, yaitu saling mengasihi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam keluarga, kita boleh kehilangan furniture, kita boleh kehilangan, ya katakanlah
AC, ya, agak tidak dingin ketika tidur saudara atau berada di dalam rumah. Kita boleh kehilangan mungkin ada sendok, garpu, dan beberapa gelas. Namun saudara, satu hal penting yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa di dalam keluarga Kristen ada satu hal yang tidak pernah boleh hilang, yaitu kasih. Sekali lagi, di dalam keluarga Kristen, kasih tidak boleh dihilangkan di dalam kita membangun keluarga kita. Oleh karena itu, Tuhan hari ini lewat firman yang saya sampaikan saudara, lewat kebenaran firman yang saya berhasil pahami sampai hari ini, kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan yang justru akan membuat kita memperlebar kasih kita, memperluas, memperdalam, memperbesar kasih kita kepada sesama, kepada mereka yang ada di dalam keluarga kita. So, siap-siap hari ini, terimalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan memampukan Anda dan saya untuk kembali menumbuhkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang anggota keluarga kita di dalam rumah kita masing-masing. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini pelajaran yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan kasih di dalam keluarga. Nah, saudara, saya akan berbagi ada 3 cara bagaimana supaya Anda dan saya, kita benar-benar bisa mempraktekkan kasih Kristus, sehingga kita benar-benar diperluas, diperbesar kemampuan mengasihi kita yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, apakah Anda siap untuk membentangkan kasih Anda di dalam keluarga? Apakah Anda siap untuk tidak mengikuti respon kedagingan Anda, namun justru mau mengizinkan roh Anda diperbarui, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Jika Anda siap, maka saya akan sampaikan ada 3 cara Anda dan saya kita bisa semakin mengasihi keluarga kita. Cara yang pertama adalah saling mengampuni. Cara mempraktekkan kasih dalam keluarga kita, mari kita persering mengampuni, mari kita perbanyak mengampuni, mari kita jangan jemu-jemu untuk mengampuni. Karena apa? Efesus pasal 3 ayat 31 dan 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, yang menjadi tantangan bagi orang Kristen, bagi keluarga Kristen adalah Anda dan saya perlu mempunyai kemampuan mengampuni yang mempunyai kualitas sama seperti Yesus. Dikatakan apa saudara? Sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu, maka kita perlu bisa mengampuni orang lain. Jadi kualitas pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita, saudara, keluarga kita, hendaknya satu level atau sama dengan kualitas pengampunan yang Yesus berikan kepada kita. Ini tantangan yang besar buat kita semuanya. Kenapa? Karena saudara, perhatikan baik-baik, arti pengampunan atau mengampuni bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang diucapkan saudara bisa jadi itu hanya sebuah kalimat-kalimat tanpa makna. Namun yang Tuhan katakan kepada kita hari ini, hendaklah engkau saling mengampuni, itu bukan sebatas kata-kata. Aku mengampunimu, aku memaafkanmu, okelah, aku berikan kamu maaf lah, oke gak apa-apa. Bukan itu saudara. Namun kalau kita telaah di dalam penjelasan Merriam-Webster, ya, saudara, dikatakan bahwa kata mengampuni atau forgive memiliki arti yaitu berhenti merasakan kebencian terhadap seseorang. Tentunya ada orang-orang yang membuat kita benci, saudara, membuat kita sakit hati. Mereka yang pernah menipu kita, mereka yang pernah menistakan kita, mereka yang pernah berjanji kepada kita namun tidak dijalankan janjinya. Mereka yang pernah berkata bahwa suatu hari saya akan menolong kamu, ternyata ketika kita butuh pertolongan, dia tidak pernah menolong kita. Bahkan ada orang-orang yang dengan sengaja menyakiti kita, saudara, lewat perkataannya, lewat tindakannya, dan kita merasa sakit hati. Dengar baik-baik, kalau Anda hari ini setuju dengan Tuhan, kita perlu hidup di dalam pengampunan. Maka mengampuni bukan sebatas kata-kata, tetapi mengampuni itu sampai apa? Berhenti merasakan kebencian terhadap orang yang menyakiti Anda. Saudara, berhenti, tidak lagi membenci,
Tidak lagi membenci, dan kata forgive di sini itu juga berarti tidak membalas. Jadi ada dua faktor yang penting, yaitu berhenti merasakan kebencian dan tidak ada keinginan hasrat untuk membalas atau dendam, saudara. Nah, saya juga setuju dengan definisi ini. Kenapa? Karena Kristus mati di kayu salib, saudara. Dia tidak membenci orang yang membenci dia. Yesus tidak membalas kejahatan kita setimpal dengan apa yang kita lakukan kepada dia. Namun dia justru memberikan kasihnya yang besar kepada kita. Dia mengampuni kita semua. Nah, saudara, saya melakukan riset sedikit, saudara, berdasarkan sebuah jurnal yang berjudul Forgive to Live, ya, Forgiveness, Health, and Longevity. Pada tahun 2011 oleh para peneliti dari Departemen Psikologi Luther College Amerika Serikat dikatakan begini, cara Anda mengampuni adalah hal yang menentukan apakah Anda akan berusia lanjut atau tidak. Jadi ada hubungan yang erat antara kemampuan kita mengampuni dengan umur panjang kita, saudara. Jika Anda tipe pengampun yang kondisional artinya Anda baru mengampuni jika orang yang bersalah kepada Anda berkata, aku minta maaf. Baru Anda mengampuni. Tapi kalau mereka yang bersalah kepada Anda tidak meminta maaf, maka Anda tidak mengampuni. Ini namanya pengampun yang kondisional. Jika Anda dan saya hari ini menjadi orang yang seperti itu, dikatakan pada riset ini, maka Anda lebih rentan pada kematian dini dibandingkan dengan mereka yang memaafkan dengan sukarela. Jadi saudara, ada hubungan yang erat, kata para peneliti, tentang umur panjang kita dengan kemampuan kita mengampuni orang lain. Nah, jadi saudara, jika kita lihat lagi kepada Lukas pasal 16 ayat yang keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara, firman Tuhan selalu firman yang memberikan kepada kita sebuah kesehatan, kekuatan, kemenangan, umur panjang. Sehingga apa, saudara? Sehingga dia berkata, ampuni saja. Dan ternyata ketika Anda dan saya mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, itu berdampak kepada apa? Kepada kesehatan, kepada umur panjang. Siapa yang mau umur panjang? Angkat tangan masing-masing, saudara. Saya mau. Saya pasti Anda juga mau bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan lebih lama, saudara. Nah, saudara, yang pertama, praktekkan kasih di keluarga, saling mengampuni. Istri-istri, ampuni kesalahan suamimu. Ya, dia pernah salah, mungkin dia lalai atau dia tidak tepat janji. Tapi itu hanya perilakunya, itu perbuatan dosanya. Jangan benci orangnya. Kita benci perbuatan dosanya, tapi kasihi orangnya. Suami-suami, iya, istrimu juga melakukan kesalahan beberapa kali. Tapi bela itu menjadi sebuah momen yang terlupakan dari masa lalu. Itu sebuah perjalanan percintaan. Engkau membangun sebuah kasih yang sebenarnya. Orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua. Perhatikan baik-baik. Jika Anda mau diajak Tuhan untuk membentangkan kasih lebih besar di antara keluarga, mari praktekkan saling mengampuni. Hari ini juga setelah Anda mendengar firman Tuhan hari ini, pengajaran firman Tuhan hari ini, Anda mau dimuridkan sebagai murid Kristus, mari luapkan apa yang ada dalam hatimu, lakukan rekonsiliasi dan berkata kepada mereka, aku mengampuni engkau. Mungkin engkau berkata juga kepada mereka, aku minta maaf atas kesalahan yang pernah kulakukan. Yang kedua, saudara mempraktekkan kasih dalam keluarga, bukan hanya sekedar saling mengampuni, tapi yang kedua saya dorong saudara, yaitu belajar untuk saling menasehati. Saling menasehati. Nah, firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa kita perlu menasehati. Nah, kalau Anda secara detail memperhatikan bahwa ayat 2 Timotius 4 ayat 2 ini, saudara, dikatakan di awal, konteksnya perhatikan, beritakanlah firman, siap atau tidak Anda waktunya.
Ya, beritakan firman. Jadi saudara, kemudian dikatakan setelah beritakanlah firman muncul kata nasihatilah. Berarti saudara ini berbicara tentang bahwa Anda dan saya perlu saling menasehati anggota keluarga kita. Bukan nasihat yang muncul dari kepandaian kita. Bukan nasihat yang timbul dari pengalaman hidup kita. Bukan nasihat yang kita akumulasikan lewat kepandaian, kepintaran, sekolah kita. Bukan saudara. Tapi pastikan nasihat Anda, nasihat saya, itu dasarnya adalah firman Tuhan. Amin saudara. Saya tahu di luar sana ada banyak nasihat yang bisa diberikan kepada Anda. Ada banyak nasihat buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik. Anda bahkan bisa melihat nasihat saudara dari tayangan video di YouTube. Anda bisa membaca buku-buku psikologi, Anda mendapatkan nasihat. Namun perhatikan baik-baik, firman Tuhan juga memberikan kepada kita banyak nasihat. Mari kita lihat. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini juga saudara. Oke. Dan memang Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, saya tidak sedang berbicara tentang nasihat duniawi, nasihat yang berasal dari hikmat manusia, namun nasihat yang muncul dari pemahaman kita atas firman Tuhan. Makanya saudara, kita tidak akan pernah efektif saling menasehati satu dengan yang lain jika kita tidak pernah tahu firman Tuhan isinya apa. Jika kita tidak pernah membaca Alkitab atau jarang-jarang baca Alkitab, maka kita kekurangan hikmat daripada Tuhan. Maka orang tua akan kesulitan menasehati anaknya. Maka anak-anak akan kesulitan untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya. Saudara, bacalah Alkitab tiap hari karena firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Dia mengajar, dia bahkan memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi saudara, mari milikilah sebuah kebiasaan atau gaya hidup ketika ada yang salah, hidup tidak benar, bahkan saudara tidak saat teduh, bahkan kata-katanya kasar, muncul kata-kata porno, kata-kata makian. Saudara, berilah nasihat. Jangan biarkan anggota keluarga Anda tinggal dalam kejahatan. Jangan biarkan suami Anda, mungkin Anda takut dan berkata, aduh, untuk apa saya kasih dia nasihat? Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Orang yang masih takut, maka kasihnya belum sempurna. So, saudara, suamimu butuh nasihatmu, istrimu butuh masukanmu, anak-anakmu butuh teguran dan didikanmu. Bahkan firman Tuhan berkata, apa saudara? Didiklah anakmu di dalam kebenaran, maka pada masa tuanya nanti dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Saudara, jangan lakukan pembiaran. Jangan biarkan dosa-dosa kecil. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan, katakanlah kesalahan kecil, membuat engkau lalai untuk mengajar keluargamu dalam kebenaran. So, masukan saya hari ini saudara sebagai hamba Tuhan dan gembala, biarlah engkau terbuka terhadap setiap nasihat. Biarkanlah nasihatmu adalah sebuah ekspresi kecintaanmu kepada keluarga. Biarlah kau melihat, menganggap ketika orang tuamu memberikan engkau nasihat, itu sebuah tindakan kasih yang diberikan orang tuamu kepada engkau. Saudara, yang kedua, Anda mau praktekkan kasih. Jangan jemu-jemu untuk saling menegur, saling menasehati. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita mempraktekkan hidup di dalam kasih, tentunya dalam keluarga kita. Yang ketiga, saling mendoakan. So, yang pertama kita bicara tentang saling, apa saudara? Saling mengampuni. Yang kedua, saling menasehati. Dan yang ketiga, saling mendoakan. Berapa sering dari kita, saudara, mempunyai kebiasaan saling mendoakan? Orang tua mendoakan anaknya tiap pagi. Mungkin sebelum mereka bersekolah keluar dari rumahnya, engkau mendoakan mereka. Atau mungkin ketika malam hari sebelum tidur engkau saling mendoakan. Atau justru ketika engkau mengetahui salah satu anggota keluargamu sakit dan kau biarkan saja tidak mendoakan dia. Bahkan hanya menunggu ketika mungkin istrinya berkata, "Pak, doain aku dong, kan aku sakit, masa gak doain sih?" Tidak semua orang Kristen mempunyai refleks. Tidak semua orang Kristen mempunyai kebiasaan atau habit untuk mendoakan orang yang sakit. Mendoakan mereka yang sedang dalam masalah. Bahkan mendoakan anakmu yang sedang ikut ujian atau tes, mau masuk ke perguruan tinggi. Saudara, perhatikan baik-baik.
Mari kita bangun kehidupan kita kembali dengan cara apa? Dengan cara untuk kita mendoakan setiap anggota keluarga kita. Mari di kesempatan ini kita membangun saudara kehidupan yang mau mendoakan, mau didoakan. Nah, ada seorang bernama ada seorang hamba Tuhan bernama Epafras ya. Kalau sudah perhatikan di Alkitab ada namanya Epafras. Ini di Kitab Kolose pasal 4 ayat 12 saudara. Epafras ini berada dalam penjara bersama dengan Paulus. Namanya mungkin tidak setenar Paulus, Petrus, Filipus. Namun saudara, yang dilakukan Epafras mencerminkan kerinduannya untuk terus memberi dukungan kepada jemaat Kolose lewat doa. Kolose 4 ayat 12 dikatakan, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah saudara, Paulus menyebutkan bahwa Epafras tidak saja sekedar berdoa. Tetapi dikatakan bahwa Epafras bergumul dalam doa-doanya untuk kebaikan jemaat. Hari ini saudara, saya ingin bertanya kepada para orang tua, apakah kita bergumul berdoa sungguh-sungguh untuk anak-anak kita? Untuk orang tua kita? Apakah anak-anak engkau sudah bergumul, berdoa setiap hari mendoakan pekerjaan orang tuamu, mendoakan kesehatan orang tuamu, mendoakan pelayanan orang tuamu? Saudara, sepertinya apa yang kita bicarakan itu remeh-temeh. Berdoa semua orang tahu, berdoa semua orang mampu. Tapi apakah semua orang melakukannya setiap hari? Itu pertanyaan yang lain saudara. Mari saya ingin hari ini bersama-sama saudara kita membangun kembali kehidupan doa. Membangun kembali kesenangan dalam berdoa. Jika Anda hari ini hanya berdoa bangun tidur, berdoa makan, berdoa sebelum tidur, saudara tingkatkan lagi hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita doakan anak kita tumpang tangan di atas kepalanya. Katakanlah berkat, ucapkanlah perlindungan, nyatakanlah janji Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah anak-anak juga jangan canggung ketika engkau mendoakan orang tuamu. Engkau bisa menghampiri orang tuamu dan berkata, "Pah, Mah, aku mau berdoa buat mama dan papa." Dan biarkan orang tua kau silakan anak-anakmu berdoa buat dirimu. Bahkan ketika anak-anakmu belum berani berdoa buat dirimu, orang tua, mintalah mereka untuk mendoakan Anda. Mintalah anak-anakmu untuk bersyafaat, untuk bergumul, untuk engkau sebagai orang tua. Dan saya percaya ketika ini terjadi dalam sebuah keluarga, maka kebangunan rohani akan juga terjadi di keluarga Anda masing-masing. Nah, saudara, ayat yang kita akan baca lagi adalah diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ternyata kalau Anda pelajari perikop dari Yakobus 5 ayat 16, di situ tertulis doa orang sakit. Jadi saudara, ternyata supaya Anda dan saya kita bisa disembuhkan dari sakit kita, dipulihkan dari penyakit kita, dibebaskan dari kuman, bakteri, virus manapun saudara, salah satu caranya adalah dengan cara mengaku dosa dan saling mendoakan. Saudara, hari ini mari engkau yang sedang mengalami lemah tubuh, lemah fisik, sakit, mengaku dosa dan minta didoakan, saling mendoakan. Dan dikatakan firman Tuhan selanjutnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara, semua orang bisa berdosa, semua orang juga bisa berdoa. Tapi perhatikan baik-baik, khusus untuk doa yang besar kuasanya hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang imannya percaya kepada Kristus. Orang-orang itulah yang ketika dia berdoa, maka doanya besar kuasanya. Jika Anda tahu doamu besar kuasanya, jika engkau tahu doamu besar kuasanya, maka jangan habiskan setiap hari, jangan lewatkan tiap hari tanpa doa. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan saudara-saudaramu. Saudara, bahkan jika engkau ingin lebih besar lagi, doakan gembalamu, doakan para pemimpin rohanimu, doakan pejabat bangsa ini, doakan siapapun yang bisa kau doakan saudara, karena doa itu besar kuasanya. Amin.
Nah, saudara, ternyata untuk kita melalui gaya hidup saling mendoakan, bukan hanya doa itu besar kuasanya lalu kemudian mengubahkan kehidupan kita. Bukan hanya itu, saya sudah jelaskan. Maka sakitmu pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Sakit kita pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara, tahukah Anda mengapa mendoakan atau berdoa itu ada manfaatnya, ada dampaknya yang real, yang nyata, yang mana mentor saya, saudara, pernah mengajarkan. Begini, saudara, ternyata di dalam keluarga Anda bisa semakin dekat, semakin lekat, semakin mengasihi ketika Anda bersama-sama membangun kebiasaan berdoa bersama. Kenapa, saudara? Karena mentor saya pernah mengajar saya seperti ini. Anda akan semakin dekat dengan, pertama, kepada siapa Anda berdoa. Yang kedua, dengan siapa Anda berdoa. Yang ketiga, siapa yang Anda doakan. Saya ulang, Anda akan dekat dengan kepada siapa Anda berdoa, yaitu kepada Tuhan. Jika Anda sering berdoa kepada Tuhan, maka Anda akan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Anda akan dekat dengan rekan doa Anda. Jika Anda sering berdoa dengan keluarga Anda, maka Anda akan otomatis dekat dengan keluarga Anda. Dan yang terakhir, siapa yang Anda doakan? Anda mendoakan pemimpinmu, Anda mendoakan keluargamu, Anda mendoakan orang-orang dalam kehidupanmu, maka Anda akan semakin dekat dengan mereka secara hati. Jadi saudara, mari hari ini kita bersama-sama secara keluarga bergerak bersama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara mempraktekkan kasih di tengah keluarga kita. Kualitas kasih yang sama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi ingat saudara, mari kita mempraktekkan kasih dengan cara saling mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menasehati. Dan yang terakhir, saling mendoakan. Saya percaya ketika kita mempraktekkan 3 hal ini terus menerus saudara, maka penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Firman-Mu akan kami dengar, akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong sertai berkati, urapi setiap keluarga jemaat MCC BSD. Supaya kami semua mengalami terobosan rohani di dalam kasih. Supaya yang kasihnya sudah dingin, kasihnya sudah jauh, Engkau dekatkan kembali. Engkau hangatkan kembali kami Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Kami doakan supaya penuh dengan kasih mesra. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan dalam tangan-Mu yang bekerja secara pribadi dalam hati kami. Menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.